Jadi yang saya baca tadi adalah peringanan untuk pidana atau tindak kejahatan ringan gitu ya. Dan eh, dan biasanya kalau di Indonesia kan ada istilahnya restoratif of justice kan, restoratif justice. Dan itu biasanya dilakukan untuk biasanya untuk kejahatan-kejahatan ringan kayak mencuri ayam atau kayu yang sudah dijelaskan tadi dan lain-lain gitu. Nah, mungkin bagi saya sendiri gitu ya, ada banyak sebenarnya negara itu yang pidana itu bahkan tidak dihukum penjara gitu, gitu. Jadi bahkan ada ketika sudah diadili, kamu diputuskan bersalah, sekian sekian, udah bebas gitu. Jadi bahkan penjara itu eh, kurang kurang stok orang-orang jahat. Gara-gara diadili dengan oke, bagaimana kamu mengakui kejahatannya, bagaimana dan lain-lain, sudah bebas gitu. Jadi orang jahat itu dicari apa sebabnya, kenapa melakukan itu, bahkan dicari bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas kejahatan kejahatan kamu gitu. Jadi dia melakukan kejahatan dengan sadar dan apa yang akan kamu pertanggungjawabkan dari kejahatan kamu. Maka dia bebas dari kejahatan itu gitu. Nah, sebenarnya hal itu apa ya, menandakan bahwa eh, penanganan hukum itu apa ya, maju gitu. Maksudnya dia itu makin maju dan makin apa ya, makin istilahnya itu makin, ya makin mempermudah kita gitu. Jadi kayak gini sebenarnya ya, kalau kalau di negara demokrasi itu kan yang paling penting percakapan gitu. Bagaimana kita bisa bercakap-cakap dan tidak takut dengan undang-undang. Kayak masa kita bercakap-cakap di sini mengkritik satu hal lalu dikasih undang-undang gitu. Undang-undang, kamu kena undang-undang ITE nih gitu. Dan lain-lain. Kan hanya bercanda gitu umpamanya kan. Dan lain-lain kan kayak ya dulu kan banyak kan undang-undang ITE kan awalnya dimaksudkan untuk melindungi transaksi umpamanya kayak gitu. Tapi lama kelamaan ada istilah ujaran kebencian dan lain itu kan kita kan mau bercakap-cakap gitu. Makanya itu dievaluasi bagaimana kebebasan berpendapat dan lain-lain gitu. Nah, untuk pidana-pidana ringan itu kalau bagi bagi saya kan itu apa ya, ditangani secara restoratif justice saja gitu. Jadi kayak ayo kejahatan yang sudah kamu lakukan, mediasi dan lain-lain. Kalau di Indonesia kan dikenal dengan kekeluargaan dan lain-lain kayak gitu. Jadi lebih pada ini, semakin banyak undang-undang kan masa apa ya? Kalau di negara demokrasi kan makin banyak undang-undang, masa kan kita jadi takut gitu kan. Padahal kita bisa bercakap-cakap layaknya orang-orang yang ya cuman saling lempar argumen aja, saling ejek dan lain-lain. Tapi mungkin juga rakyat kita atau lingkungan kita itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu bijak memahami itu. Sampai ada orang yang pengen menasehati kayak biasanya pemilu-pemilu itu ingin menegur, ingin ngasih fakta malah diumpat diumpat hal-hal yang iya ujaran yang lain kayak gitu kan kayak gitu. Jadi di samping itu kemajuan penanganan hukum itu untuk lebih manusiawi dan lain-lain itu bagus, tapi juga didukung oleh kesadaran masyarakat kita gitu. Jadi masyarakat kita itu bisa nggak dia itu punya karakter yang bertanggung jawab, punya karakter yang paham maksud seseorang apa dan lain, bagaimana menerima hal-hal yang seperti itu. Kan masyarakat kita kan masa apa ya, kalau masyarakat terdidik kan masa masyarakat terdidik itu mencuri ayam enggak kan, atau masyarakat terdidik itu mencuri kayu bakar dan lain enggak kan. Maka kesadaran hukum itu juga didorong dari ya SDM, dari pengetahuan masyarakat dan lain-lain kayak gitu, kayak gitu. Jadi kalau aku melihat apa ya, melihat kejahatan-kejahatan itu kayak yang terjadi di Indonesia. Dan tadi Mantik juga nanya bagaimana UU ITE itu apakah masuk pidana berat atau lain-lain, dan bagi saya itu masih bisa apa ya, masuk, mungkin masuk Bisa itu masih bisa diselesaikan. gitu diselesaikan dengan cara damai gitu. Ya mungkin begitu. Iya. Dalam ranah UU ITE gitu. Jadi
Jadi gimana Bang? Setuju gak nih? Apa setuju dalam? Paham. Jadi tadi statementnya menyatakan bahwa sebaiknya memang abolisionisme ini ada di Indonesia, Iya, harus ada. diterapkan. Sedangkan tadi Kak Winda kurang sepakat ya? Iya, Nggak sepakat. kurang sepakat dalam alasan apa? Saya tidak kurang mendengar tadi selain Oke. apa? Iya, selain kan tadi terganggu oleh desingan desingan salon. Oke. Jadi tidak dengar kayak gitu. Jadi secara implisit saya bisa mengambil makna bahwa betul nggak sih Bang, bahwa ternyata hukum itu digunakan untuk menunjukkan kekuatan. Hukum itu sebenarnya memang beberapa orang menggunakan hukum untuk mendapatkan keadilan. Tapi dalam beberapa kasus hukum justru digunakan untuk menunjukkan kekuasaan. Contohnya kayak kasus pidana yang ringan tadi, kenapa harus sampai dibawa ke ranah hukum? Kenapa gak diselesaikan dengan mediasi, restoratif justice? Nah, dari situ kita bisa menilik bahwa ternyata hukum juga digunakan untuk menunjukkan kekuasaan. Ini loh gue, kayak gitu loh. Iya. Iya, tapi menurut aku sendiri ya, hukum itu memang harus berkuasa. Jadi di atas segalanya kan memang hukum. Mungkin penyalahgunaan hukum mungkin, disalahgunakan hukum. Oke. Jadi iya. Memang setuju nih. ini memang setuju bahwa harus ada abolisionisme ini di dalam tindakan pengambilan keputusan di pengadilan. Kira-kira mungkin bisa nggak ya, apa yang kita diskusikan hari ini bisa didengar di meja legislatif? Terobosan baru simposium menghadirkan diskusi hangat yang memperbincangkan bahwa paham abolisionisme harus diterapkan di Indonesia berdasarkan pemahaman Bang siapa? Bang BRI, Bang J. Bang J, ya oke Bang J. Ada lagi Bang, gimana Bang? Mungkin bang-bang yang lain. Oh Minggu banknya tutup. Gimana Bang? Nanti pemantik akan mengarahkan bahwa yang dimaksud tema kita abolisionisme dan feminisme ini nanti kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan pembudakan lagi. Kembali ke topik yang tadi. Karena kalau dipikir-pikir pembudakan itu tindak pidana juga kalau kita merampas haknya. Kayak gitu. Gimana bang-bang yang lain? Bang yang selalu buka. Gimana Bang? Masih Bang buka J, Bang? Bang Jago. Oke, tapi ya bener ya, aku kan tadi baru nyampe sini. Terus yang saya tangkap itu kan mungkin dalam kayak pembudakan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan untuk berbakti dan lain-lain. Enggak, mungkin kesimpulan aja dari tema utama kita itu apa? Biar saya juga konsepnya saya tahu, biar saya tahu Oke. gitu. Nah, jadi gini, Mbak. biar kita satu komando memadukan persepsi itu memang agak susah karena memang ada beberapa poin yang menjadi opini kita yang itu rasanya menggebu-gebu kalau tidak bisa disampaikan. Di sini kita tengah mendiskusikan tentang pemikiran Angeline Gramsci. Nah, tentang pahamnya feminisme dan abolisionisme. Beliau, Angeline, merupakan the first female yang memperjuangkan hak asasi terhadap perempuan. Dengan temanya yaitu pembebasan terhadap perbudakan. Gitu temanya. Nah, kalau kita satukan persepsi lagi bahwa pembudakan ini erat sekali kaitannya dengan tindak pidana yang kalau kita bisa uraikan lagi ini bisa masuk kategori tindak pidana yang berat. Nah, tindak pidana yang berat ini kemudian bisa tidak kalau kita ringankan? Bisa tidak? Pikul sama-sama dong. Pikul sama-sama. Nah, yang dilakukan Angeline ini adalah hal yang luar biasa karena memerdekakan penindasan terhadap budak
yang memang awalnya mulanya adalah budak dia sendiri. Dia sendiri punya budak dulunya, tapi budak keturunan apa? Warisan dari orang tuanya. Siapa? Perempuan. Perempuan. Nah, perempuan adalah budak. Sama dengan kisah jahiliyah dulu, gak jauh beda. Di Amerika pun Istilah budak itu sebagai pembantu yang menjadi hak milik. Ya, hak milik maksudnya. Menjadi hak milik. Hak untuk diapakan saja, bahkan hak hidupnya. Kayak gitu. Dan dia adalah budak itu dalam arti dalam arti Enggak, dalam arti yang sama seperti dalam dulu. metafor. enggak, memang Ini ceritanya real. Beberapa waktu silam ya enggak harus perempuan ya. Budak bisa saja laki-laki, tapi dalam kasus yang dimerdekakan Angeline ini adalah perempuan. Nah, kemudian Angeline ini kan di tempat dia di Amerika, dia itu dulunya tidak memiliki hak untuk memberikan gagasan, untuk speak up terkait bahwa dia tidak sependapat dengan budak-budak yang dia miliki yang harus tertindas, yang bahkan hidupnya pun dibeli. Nah, kayak gitu. Hingga akhirnya kemudian dia mencapai pada puncak di mana dia bisa speak up di depan Dewan Legislatif, hingga kemudian menghadirkan buku-buku yang hingga hari ini kita bisa nikmati. Bahkan mungkin di Amerika pun sangat kalau kita melihat di media sosial, karena saya belum pernah nyampe di Amerika. daripada mampir doang. Iya, mampir sama di FYP. Jadi di Amerika pun hak-hak itu kemudian bisa hadir, dan kita menganggap bahwa Amerika adalah negara yang universal, plural, global, dan berkemajuan pesat. Pun mungkin di negara kita, hari ini saya juga kaitkan dengan realita di negara kita kan, perbudakan itu kemudian kalau kita pikir-pikir yang saya sampaikan tadi, nah kalau kita pikir-pikir ternyata perbudakan ini tetap ada hingga hari ini, dan bahkan mungkin terus berjalan selama orang-orang yang katanya menggaungkan feminisme ini terus merasakan kekhawatiran, ketakutan. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran tentang masa depannya akan dirawat siapa, kekhawatiran tentang keturunannya berlaku untuk apa, hingga kemudian muncullah dari perasaan kekhawatiran itu muncullah persepsi bahwa anak itu adalah keturunan yang bisa diperbudak. Erosoro. Kalau kata orang Madura, bahkan saya di lingkungan sekitar saya masih sering mendengarkan kalimat seliweran. Buat apa punya anak kalau nggak bisa disuruh-suruh? Buat apa punya anak kalau anaknya tidak bisa bantu-bantu belikan garam? Buat apa punya anak kalau setelah anak kita dewasa, dia berpendidikan tinggi, memilih pasangan hidup, tinggal di kota yang jauh, tinggal di kota yang hebat, tinggal di kota yang maju, meninggalkan local wisdomnya, meninggalkan orang tuanya, bahkan yang sering kali menjadi kekhawatiran perempuan itu adalah siapa yang akan mewarisi tempat tinggalnya. Roma apa Tobin pun sampai Roma apa Tobin pun menjadi pikiran yang menghantui, yang kemudian itu secara tidak sadar ya, gerak refleksnya adalah membuat anak adalah melahirkan generasi untuk bisa melayani dirinya di hari tua. Kita tidak sadar kan? Ya. Nah, ini perlu juga disampaikan. Anggaplah hari ini saya berbicara sebagai seorang yang menggelorakan feminisme ya. Ini juga bisa berlaku untuk perempuan-perempuan, bisa berlaku untuk laki-laki, agar bagaimana kita mulai memberikan pemahaman terhadap diri kita. Karena yang namanya generasi sandwich kan ya, sekarang kan lagi menggelegar istilah generasi sandwich. Itulah yang juga yang menyebabkan anak tanpa sadar menjadi budak. Generasi sandwich kan serba bingung dia.
mau melanjutkan masa depan, dia punya tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, itu sebenarnya dari kacamata saya pribadi yang memang apa ya, dekat dengan bukan korban. Nggak, saya kan ini apa, konsentrasi di hukum keluarga. Nah, hukum keluarga, konsentrasi di hukum keluarga. Rata-rata juga di kasus-kasus mediasi itu hal-hal yang terjadi itu adalah apa ya, perbudakan yang ya ini dalam sampel perbudakan ya, itu memang terjadi karena mindset dari seorang perempuan utamanya dalam keluarga itu merasa khawatir. Bagaimana peran kita kemudian menghapuskan kekhawatiran itu? Nah, kekhawatiran itu memang perlu dihapuskan karena perbudakan yang memang tidak kita rencanakan itu bisa saja mengalir begitu saja, terjadi begitu saja. Kayak gitu. Nah, jadi gimana Bang? Mbak-mbak, gimana Mbak-mbak dan Bang Abang? Kira-kira kita yang menggelorakan feminisme ini perlu tidak mengkhawatirkan atau mencemaskan keturunan untuk dijadikan aset merawat kita di masa depan, aset untuk memberikan nafkah kita masa depan? Masih enggak? Masih ada pemikiran seperti itu tidak? Ini berlaku untuk anak 1, anak 2, anak tengah, anak apa itu pun, ini semuanya berlaku. Gimana Bang, Mbak? Ya, oke. Tadi bicara tentang kenapa sebenarnya bahwa sebenarnya ada salah satu, kok harus demer ya mana tamunya? Iya. Tadi kan menyinggung bahwa ada kekhawatiran perempuan, ada istilahnya apa sih tadi yang menyinggung perempuan? Oke, perbudakan hadir dari kekhawatiran perempuan. Saya sangat tidak setuju sekali sebenarnya. Karena itu seolah-olah mengkambing hitamkan perempuan gitu. Maksudnya kalau kita bicara hasrat gitu kan, kita bicara hasrat, mungkin nanti Kak Fakih dari psikologi ya Kak ya. Kan kalau kita bicara hasrat bahwa kekhawatiran itu manusiawi dan itu muncul dalam setiap orang, dalam setiap manusia. Bahkan dari hal yang paling kecil, ketika kita kecil kita mengkhawatirkan permen, kita direbut dan lain sebagainya, itu kan sudah hasrat atau ada kekhawatiran, ada anxiety, atau ada kegelisahan di situ kan. Dan itu kekhawatiran itu terus bertumbuh dan itu tidak muncul sebagai suatu yang muncul dari langit gitu. Tapi kegelisahan itu muncul karena respon terhadap sosial. Maka ketika dikatakan bahwa kekhawatiran itu atau perbudakan sebenarnya muncul dari perempuan, maka kekhawatiran itu gejala. Dan itu muncul bukan semata-mata ansih tiba-tiba dari a priori gitu. Nggak muncul begitu. Itu sebagai respon bagaimana seorang perempuan menghadapi kondisi sosialnya. Mungkin sama seperti kita membahas tentang feminisme sebelumnya. Kenapa kekhawatiran itu memunculkan adanya kesadaran untuk perlu adanya kesetaraan. Itu kan sebenarnya karena ada problematika sosial yang terjadi gitu kan. Bahwa mungkin ketika siapalah yang kayak saya kaji kemarin. Itulah tokoh pada minggu pertama lah, saya lupa tokohnya namanya siapa. Dia kan pernah mengatakan bahwa kegelisahan perempuan-perempuan yang menjadi ibu rumah tangga karena mereka dikekang di rumah. Awalnya ia menyadarinya sebagai sebuah kegelisahan pribadi. Namun ternyata itu dirasakan oleh hampir semua perempuan, enggak semua sih. Beberapa teman-teman yang juga menjadi ibu rumah tangga yang tidak diberi kebebasan untuk beraktivitas di luar rumah. Maka ketika itu disinggung sebagai sebuah kekhawatiran pribadi, maka itu salah sebenarnya bahwa itu adalah sebuah gejala sosial. Makanya penanganannya bukan soal rumah tangga, tapi bagaimana itu menjadi problem sosial yang harus diselesaikan sama-sama. Makanya ketika disebut bahwa perbudakan itu semata-mata muncul karena kekhawatiran, perbudakan itu tidak sesederhana itu. Maksudnya kalau kita bawa ke aspek dulu, maksudnya bagaimana perbudakan di masa-masa jahiliyah atau perbudakan di masa-masa nggak tahu di Eropa atau Amerika dan lain sebagainya, itu kan muncul karena pertama perbudakan itu kan karena mereka ada kondisi ekonomi, sosial ekonomi gitu kan, atau kekhawatiran karena tidak mampu bertahan hidup, terus juga tekanan-tekanan sosial dan banyak hal lah yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbudakan. Pun sama dengan perbudakan yang tadi pemantik katakan bahwa setiap perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dia khawatir tidak dirawat oleh anaknya,
Bisa jadi faktornya misalnya dari ekonomi juga, sosial juga, bukan semata-mata itu muncul secara naluriah karena dari diri perempuan. Saya tidak setuju itu. Makanya kalau dikatakan bahwa kekhawatiran itu sesuatu yang netral dan bebas nilai, saya rasa itu kita perlu melihat apa sih sesuatu yang memunculkan itu. Pun laki-laki, saya rasa laki-laki juga punya kekhawatiran. Makanya kadang ada beberapa laki-laki yang menunda untuk menikah karena merasa khawatir tidak bisa memberi makan anak istrinya misalnya. Ada yang merasa belum siap, itu juga kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran itu tidak dibahas sebagai sebuah kekhawatiran bagi laki-laki gitu. Maka itu sih. Ya, berarti kan ada permasalahan di perbudakan ini. Perbudakan ini sudah apa namanya gender apa sih? Membawa gender gitu kan. Perbudakan kan sesuatu yang misalkan kalau kita bawa itu kekhawatiran, itu sesuatu yang netral, bukan laki-laki bukan perempuan. Laki-laki juga takut nggak rokokan, misalnya takut nggak punya uang. Laki-laki juga misalnya yang ditinggal mati istrinya, misalnya juga khawatir siapa nanti yang merawat, yang bikinkan kopi gitu-gitu kan. Itu juga kekhawatiran. Kenapa hanya ibu rumah tangga aja yang khawatir tidak ada yang melayani ketika tua? Laki-laki juga begitu. Justru kan dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, justru laki-laki yang banyak bergantung pada perempuan. Perempuan misalkan janda pakai mic aja. Gimana bang? Mau ganti mic bang? Kenapa? Kirain mau ganti mic. Maksudnya saya bicara tentang lanjut. maksudnya janda perempuan. Maksudnya sebagai single parent. Itu perempuan yang justru lebih tangguh karena perempuan banyak bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Sedangkan laki-laki banyak bergantung pada perempuan gitu kan. Makanya tidak banyak kalau perempuan ditinggal mati suaminya, dia bisa bertahan lama. Tapi ketika laki-laki ditinggal mati istrinya, dia tidak bertahan lama untuk tidak menikah lagi. Bertahannya sampai berapa lama? Paling sampai 40 hari. Gimana bang? Iya kan? Jadi itu sih. Jadi ada narasi yang menurut saya itu sangat genderisasi sekali gitu. Itu aja sih. Oke. Maksudnya adalah saya luruskan ya biar kita tetap satu persepsi. Kita nggak sama, oke. Nah, ya oke. Jadi gimana bang? Ada nggak yang memang sependapat bahwa laki-laki juga merasa sangat khawatir dan kekhawatiran itu juga akan melahirkan perbudakan? Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kekhawatiran itulah yang melahirkan perbudakan. Itu maksud saya. Perempuan khawatir dalam keluarga karena sosial, karena ekonomi. Kemudian laki-laki juga merasakan hal yang sama. Gimana? Gimana bang? Mike. Ya, baik. Terima kasih. Sungguh sangat seru sekali ya berbicara tentang perbudakan ini. Ketika berbicara ketergantungan itu adalah bagian dari perbudakan, saya rasa itu gimana ya? Berarti kita juga adalah budak-budaknya nasi dan juga minuman, karena kita ketergantungan dengan nasi dan minuman, kan seperti itu. Apakah hanya perbudakan itu berstatus yang hidup-hidup atau bagaimana, kan seperti itu. Jadi saya rasa soal ketergantungan yang tadi dibahas, yang sampai diperdebatkan tadi kan ya, itu hal biasa, bukan perbudakan. Karena tidak ada hal yang dirugikan. Kalau ada hal yang dirugikan semacam itu perbudakan di masa-masa jahiliyah. Itu kan adalah hal yang sangat dirugikan. Karena dia tidak memiliki sebuah kebebasan dari sebagai otoritas, dia itu sebagai manusia. Kan seperti itu. Kalau hanya ketergantungan hal-hal yang kekhawatiran itu bukan perbudakan bagi saya. Apalagi itu di dalam rumah tangga, kan seperti itu kan. Gini bang maksudnya. Ya. Bukan kekhawatiran yang apa? Gimana tadi maksudnya bang? Gimana tadi statement terakhirnya? Iya, kalau kekhawatiran itu justru kalau bagi saya itu bukan bagian dari perbudakan. Nah, perasaan khawatir itulah
yang kemudian mengantarkan kita untuk memperbudak generasi baru. Kayak gitu maksudnya. Bukan Oke, antara contohnya. kita dan nasi, kita dan makanan. Ini kita tengah berbicara tentang kehidupan seseorang, masa depan seseorang, sebagaimana yang dikemukakan tokoh Angeline. Dia Oke, contohnya dia seperti apa? menyelamatkan kehidupan budaknya dari yang awalnya dia tertindas, dan kayak gitu yang kita Iya. bahas. Itu contohnya seperti apa? Kalau di kehidupan Mbak Roro lah. Apakah ada enggak? Nah, ini saya kan Ya enggak, saya mau nanya dulu karena dia yang berpengalaman. Kalau sampean enggak berpengalaman kan? ya, misal kekhawatiran kan. Ah. Pertanyaan yang kita diskusikan adalah kekhawatiran itulah yang kemudian menghadirkan generasi baru yang kemudian diperbudak oleh keadaan keluarga. Contoh sandwich generation. Nah, sebenarnya sandwich generation kalau kita tanyakan dia, ditanyain kamu mau hidup bersama apa? Hidup mewah di kota maju ataukah tetap tinggal di pedesaan dan merawat orang tuamu yang sakitkah? Mungkin dia akan memilih salah satunya. Bisa karena memang faktor dia tidak punya pilihan lain selain hanya menjaga ibunya, merawat bapaknya, atau mungkin dia akan memilih tinggal di kota yang maju, menghidupi dirinya dan mampu menghidupi keluarganya. Jadi perbudakan disitulah yang kemudian menjadi generasinya adalah sandwich generation itu. Contohnya ya, ini kan bicara contoh. Contohnya sandwich generation. Atau misal kekhawatiran baru yang hadir dalam kehidupan keluarga. Contoh keluarga saya. Keluarga saya sangat mengkhawatirkan anak saya untuk merantau ke Jakarta. Karena saya khawatir di masa tua saya tidak ada yang bisa menjamin hidup saya, tidak ada yang bisa melayani saya ketika saya sakit. Nah, perasaan khawatir itulah kemudian mengekang anak saya untuk tetap tinggal merawat saya. Nah, jadi yang kita tengah diskusikan ini adalah benarkah kekhawatiran itulah yang kemudian melahirkan generasi budak-budak baru ini dalam keluarga. Kayak gitu maksudnya. Oke. Dan hal itu bukan hal baru kan? Kan sering terjadi kan ya? Iya, baik. Dan ya, yang dicontohkan tadi itu saya rasa bukan juga, itu kan namanya kekhawatiran itu udah biasa kan? Udah biasa kan seperti itu. Apalagi saya rasa itu bukan bagian dari perbudakan juga. Kalau itu mau dimasukkan perbudakan, ya kan? Karena kekhawatiran itu, saya rasa itu bukan perbudakan. Ya kan? Iya, saya paham dengan yang sampean sampaikan, tapi saya belum satu sepemikiran dengan teman-teman kalau itu adalah bagian dari perbudakan. Kan seperti itu. Meskipun demikian kan bisa dengan melakukan hal-hal yang bisa dijangkau di sekitarnya. Saya memaknakan perbudakan itu, ya kan? Itu adalah dengan lingkup yang terbatas. Dan juga lingkup kebebasan dari seseorang atau anaknya yang tadi itu tidak memberikan sebuah harapan-harapan untuk menggapai cita-citanya. Sedangkan cuma kekhawatiran yang seperti itu kan bisa. Kita bisa di lingkup-lingkup yang lebih lokal, ya kan? Apalagi di masa sekarang bisa menggunakan internet, ya kan? Kalau misal di lingkup pekerjaan, hanya untuk menjaga siapa yang akan merawat ibunya, siapa yang akan merawat bapaknya dan sebagainya. Kan seperti itu. Jadi kalau bagi saya itu bukan bagian dari perbudakan. Gitu. Ya kan? Oh, ya enggak gitu. Apa? Kalau bagi saya kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu udah apa ya? Masih memberikan ruang-ruang bebas, gitu kan? Hanya saja cangkupannya ya itu apa tidak luas. Kalau dulu mengatakan seperti itu, oke, boleh gitu kan. Tetapi kalau sekarang cangkupannya tidak hanya di dunia offline, tetapi juga di dunia online. Apalagi nanti ke depan. Kalau perihal pekerjaan atau perihal lain, ya tinggal dipikir-pikir aja gitu kan ya. Meskipun itu dikatakan budak atau tidak,
selagi itu masih membuat kita berkembang, itu bukan dari bagian dari perbudakan. Karena itu hanya sebuah klaim saja. Ya kan? Itu. Kalau bagi saya, perbudakan itu adalah hal yang merugikan dari satu pihak dengan pihak yang lain. Oke, itu ya. Oke, cek. Tergantung. Oke, langsung saja mengenai feminisme itu tadi. Sebenarnya saya ada sebenarnya agak tertarik dengan abolisionisme. Tapi saya ingin menyambungkan keduanya antara feminisme dan abolisionisme. Gak nyambung-nyambung mikir dari tadi. Kok gak nyambung-nyambung? Dari contohnya, soalnya abolisionisme contohnya mencuri ayam. Dipikir-pikir mencuri ayam dengan feminisme kok gak nyambung. Saya Oh, yang dicuri ayam betina mungkin. Soalnya ya itu tadi. Mengenai yang kekhawatiran seorang ibu takut tidak dirawat, saya lebih ingin mengutarakan dari perspektif Islami gitu. Soalnya saya lebih sering dengar dari penceramah bukan pakar hukum atau sebagainya. Mungkin kalau menurut Gus Baha ya. Menurut beliau yang sebenarnya itu bukan yang wajib itu bukan anak berbakti pada orang tua. Kalau dari usia 0 sampai usia berapa itu seharusnya itu yang berbakti adalah orang tua ke anak. Jadi kalau cerita dari Gus Baha, kalau anaknya itu pengen jajan, kata Gus Baha, bangunkan saya meskipun saya tidur, bangunkan saya. Jangan minta pada orang lain karena saya yang seharusnya berbakti pada anak. Itu menurut Gus Baha. Dan mungkin orang yang menganggap itu adalah yang mengkhawatirkan nanti anak tersebut tidak berbakti pada orang tua. Orang tersebut masih belum mengerti dengan konsep ikhlas dalam Islam. Karena konsep ikhlas dalam Islam itu tidak mengharap apapun. Contohnya ikhlas dalam mendidik anak. Seumpamanya kita kan punya anak. Anak itu kan titipan Tuhan intinya. Anak itu titipan Tuhan. Jadi kita ya besarkan titipan Tuhan. Mau jadi apa dan tidak ingat ya silahkan. Tapi karena agama itu dalam Islam adalah wasato, tengah-tengah. Ada juga ada juga anak akhlak anak terhadap orang tua itu juga ada nantinya kan. Masa kita anjing saja itu diberi makan pasti ingat terhadap yang memberi, masa kita yang dididik dari lahir sampai besar tidak ada timbal balik gitu. Intinya kalau dalam Islam itu di tengah-tengah saja. Dan untuk abolisionisme anggap dari ditinjau dari segi Islam saja. Saya agak tahu kalau yang lain. Abolisionisme itu kalau menurut saya itu harus ada. Harus ada. Karena kalau tidak ada bisa jadi orang itu mengentengkan bahasa Indonesianya. Meremehkan. Cuman maling ayam kecil gak dihukum. Cuman maling ini gak dihukum. Kalau sampai sekandang, kalau 1 minggu 1 kali, sampai 1 bulan 4 kali kan, ayam kecil nggak dapat hukuman. Harus ada tapi dengan batasan-batasan tertentu. Bahkan dalam Islam kan tidak semuanya mencuri itu pasti dipotong tangannya. Cik. Kan kalau dalam Islam itu tidak semuanya. Bukan. Ada batas minimal. Atau ada batas minimal dalam Islam itu harus baru dipotong tangannya. Kalau mencuri sudah nyampe 3 dirham atau
minimal 3 dirham atau dengan seharga yang 3 dirham itu sekarang itu. Jadi dalam Islam tetap ada hukuman, tapi kalau di bawah 3 dirham tidak dipotong tangannya. Bisa jadi seperti yang kata Mas Jalal tadi, ditegur ataupun apa. Yang penting hukum itu harus ada. Kalau yang mencuri pasti mencuri meskipun cuma uang 1.000. Itu kan. Kalau menurut saya itu saja. Ya, pertanyaan saya ke pemantik itu, hubungan, apakah ada hubungan antara feminisme dengan abolisionisme atau tidak ada gitu, atau Angelina siapa itu memisahkan antara keduanya gitu. Itu. Bang Z. Bang Sil, oke. Sebenarnya ketika saya mendapatkan topik ini, hal pertama yang saya kaji adalah abolisionisme ini. Nah, saya cari-cari korelasinya, ketemunya ternyata ada di tokoh Angelina Grimm ini. Dia kemudian menikah dengan laki-laki, dengan suaminya yang memang tokoh abolisionisme gitu. Nah, selain itu suaminya kan merupakan pejuang yang menggagas paham abolisionisme ini. Kemudian dari situlah saya mulai menelisik bahwa rupa-rupanya perjuangan yang dilakukan Angelina Grimm ini awalnya dipertentangkan oleh suaminya pada pembahasan sidang legislatif awalnya. Kemudian pada akhirnya diperjuangkan secara bersama-sama. Pembebasan budak pada waktu itu merupakan hal yang wajar, diringankan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa budak-budak itu kemudian setelah terlepas dari majikannya, lepasnya bukan dengan begitu saja, namun seperti halnya hari ini diberikan upah. Hari ini kan ada pembantu rumah tangga, ART, TKI, TKW dan sebagainya. Mereka tetap ada hingga hari ini, tapi mereka dihormati, mereka diberikan hak dan ruangnya dengan turut menghadirkan upah sebagai balasan atas pekerjaannya sebagai pembantu atau sebagai sehingga budak diganti dengan pembantu. Begitu. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Ya, Kak Winda selaku penggagas tema ini. Iya. Jadi saya masih belum merasa final berkaitan dengan perbudakan tadi. Saya merasa ada poin yang bukan pada kekhawatiran sebenarnya yang menjadi titik kepada keperbudakan tadi kan. Pemantik mengatakan bahwa ada beberapa gejala-gejala yang kasus-kasus bahwa ada kekhawatiran orang tua takut tidak dirawat dan lain sebagainya, dan mengambil titik kekhawatiran sebagai titik dasar untuk mengklaim bahwa kekhawatiran jangan-jangan perbudakan ini muncul dari kekhawatiran. Saya rasa bukan pada kekhawatiran. Kayak begini. Memang ketika orang tua ingin punya anak, menginginkan bahwa anak sebagai investasi jangka panjang, anak sebagai sumber penghasilan, itu merupakan bentuk yang sebut saja bolehlah perbudakan lah gitu kan. Dan mindset semacam itu memang salah dalam artian bahwa anak itu ujung-ujungnya itu akan mempengaruhi pola asuh, bagaimana anak diperlakukan, bahwa anak itu diharapkan patuh dan juga harus mengikuti keinginan orang tua, seolah-olah anak itu sama dengan dirinya. Jadi dia ingin membentuk dirinya, misalkan orang tua dia pernah nakal misalnya, atau dia pernah yang bapak laki-lakinya misalnya dulu pernah playboy misalnya, dia punya anak perempuan, jadi dia melindungi agar anak perempuannya, dia khawatir anak perempuannya berhadapan dengan laki-laki seperti dirinya di masa lalu dan lain sebagainya lah kan. Dan dia kayak karena dia dulu ingin jadi dokter tapi karena miskin tidak bisa, jadi dia menuntut anaknya untuk jadi dokter gitu kan. Jadi ia menurunkan jadi hal-hal yang tidak dia selesaikan itu diturunkan kepada anaknya. Itu yang memang salah, karena itu memberikan tidak memberikan kebebasan atau tidak memperlakukan anak sebagaimana mestinya. Anak
Tidak memerlukan anak sebagai manusia gitu kan. Padahal manusia kan dia punya kemerdekaan untuk menentukan arah hidupnya gitu. Mungkin arahnya ke sana, dan pola-pola yang semacam itu sebenarnya bukan letaknya pada kekhawatiran, tapi pada pertama itu dari tradisi saya rasa. Ada keterlibatan budaya, misalnya bagaimana posisi anak dan orang tua. Terus kayak apa sih, kalau dalam pesantren Al-Samina wa Atokna misalnya tidak boleh ada pertentangan sama sekali, anak itu harus menurut bla 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 misalnya. Ada mindset semacam itu antara anak dan orang tua, sehingga anak rasa-rasanya tidak boleh membantah sekalipun, dan orang tua selalu benar gitu. Paradigma semacam itu yang membuat seolah-olah semua perkataan orang tua itu tidak pernah salah. Padahal orang tua juga manusia gitu kan, dan orang tua dan anak itu dibesarkan di zaman yang berbeda. Misalkan di Orde Lama, anaknya di Orde Baru, atau di zaman yang terpaut jauh gitu kan. Dan dibentuknya juga dengan lingkungan sosial yang berbeda, sehingga pembentuknya juga berbeda. Saya rasa itu sebenarnya yang menyebabkan, kalau mungkin yang dimaksud pemantik sebagai perbudakan yang yang diwariskan sampai sekarang. Termasuk juga sandwich generation. Sandwich generation saya rasa bukan problem yang arahnya ke perbudakan, saya rasa. Kenapa? Karena sandwich generation kan, atau anak-anak pertama, memiliki tuntutan-tuntutan semacam itu. Pertama juga karena pola asuh atau kondisi keluarganya. Misalnya ada keluarga yang mungkin orang tuanya tidak terlalu peduli, atau orang tuanya menengah ke bawah sehingga dia harus menghidupi adik-adiknya, atau dia harus bekerja dan lain sebagainya. Saya rasa itu bukan karena perbudakan, tapi karena tuntutan yang setiap keluarga pasti berbeda. Misalkan ada anak pertama yang justru walaupun dia anak pertama, dia tidak menjadi sandwich generation. Kenapa? Karena orang tuanya itu memperlakukan dia, misalnya anak pertama, dia tidak memberikan tuntutan atau memberikan porsinya. Cuman ketika orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia, maka seharusnya juga membantu bagaimana dia juga menyekolahkan adik-adiknya. Hal semacam itu saya rasa bukan perbudakan, gitu. Jadi perbudakan itu ketika tidak ada ruang atau subjek objek lah. Misalnya begini, saya dengan adik saya, misalnya saya gak punya adik sih. Misalnya saya punya adik misalnya. Saya tidak membiarkan adik saya, atau saya tidak memberi ruang kebebasan sekalipun, karena saya menganggap bahwa dia ada di bawah saya. Bukan soal umur, tapi soal kuasa, soal saya berhak atas dirinya. Perbudakan di masa lalu kan hak milik. Jadi dirinya, tubuhnya, dirinya, masa depannya dan semuanya itu adalah milik saya. Sehingga dia tidak punya ruang apapun. Itu yang saya maksud sebagai perbudakan. Jika anak itu masih diberi ruang walaupun dia menjadi sandwich generation, saya rasa itu bukan perbudakan. Justru apapun bentuknya dalam keluarga, kakak adik atau mertua, menantu dan lain sebagainya, jika tidak ada ruang itu, ya mungkin itu bisa dikategorikan sebagai perbudakan. Bukan pada kekhawatirannya, tapi kompleks gitu. Saya rasa itu. Terus yang ingin saya tanyakan adalah, sama mungkin menyambung, mengibit tadi dari Bang Wasil ya, soal korelasi antara feminisme dan abolisionisme. Saya jadi bertanya-tanya, karena waktu tokoh yang saya bahas kemarin, saya lupa juga namanya siapa. Itu kan dia salah satu politisi juga, politisi. Dia membawa hukum tuntutan atau gugatan soal hak upah yang tidak setara pada buruh laki-laki dan perempuan dibawa ke ranah hukum, sehingga muncullah undang-undang tentang pemberian upah yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Maka saya tanyakan pada Angelina Grimke ini, apakah abolisionisme atau apakah ada perjuangan perempuan dalam upaya-upaya dia meringankan hukum-hukum yang dianggap itu tidak perlu masuk dalam ranah-ranah pidana gitu. Atau apakah abolisionis itu menjadi alat untuk menyetarakan hak-hak perempuan, atau itu hanya sebatas karena di pekerjaannya dia, tidak ada kaitannya dengan gugatan perempuan sama sekali gitu. Itu sih pertanyaan saya sih. Amin. Ini menarik sekali ketika kita tadi Kak Winda memaparkan bahwa ternyata perasaan khawatir, perasaan cemas yang dirasakan oleh orang tua dalam keluarga tentu tidak akan melahirkan tindakan perbudakan baru yang secara implisit. Nah,
Mungkin kawan-kawan yang lain tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa itu dalam konsep Islam merupakan hal yang wajar karena kita harus menghormati dan kewajiban kita dan lain sebagainya, atau bahkan dalam Islam yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan dan sebagainya adalah orang tua. Dalam hal ini saya katakan bahwa perasaan cemas, perasaan khawatir memang timbul dari budaya. Memang timbul dari keadaan sosial dan ekonomi. Dan justru hal itulah keadaan budaya, sosial, dan ekonomi kita juga mempengaruhi bahwa ternyata semua itu juga menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran baru. Dan kekhawatiran-kekhawatiran baru itulah jika tidak bisa diselesaikan dengan upaya-upaya lainnya seperti penyeimbangan perekonomian, seperti penyeimbangan budaya, penyeimbangan terhadap keadaan sosialnya, mungkin hal tersebut, perasaan khawatir itu nantinya juga akan mengarah kepada hal yang tidak bisa diatasi kecuali dengan melampiaskan perasaan kekhawatirannya terhadap sesuatu hal. Kenapa Bang? Ngantuk. Oke, selanjutnya terkait abolision, agak susah lidah ini ya. Iya, abolisionisme. Beda lagi nanti kalau. Iya, sama-sama abo, tapi ini abolisionisme. Nah, apakah ini juga dilakukan dalam upaya pembebasan kemerdekaan perbudakan pada masa Angelina Gramsci? Tentu ini juga digunakan karena setelah keduanya berupaya untuk melakukan misi yang sama, yaitu pembebasan perbudakan, maka tindakan-tindakan yang bersifat pidana, bukan pidana, kalau dulu bukan pidana yang digunakan, tapi hukuman yang menjerat terhadap yang menjerat budak-budak tersebut tentu juga diupayakan dengan penyelesaian secara restoratif. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan bahwa ini tidak harus Kenapa? Nah, dalam hal ini tindakan pidana yang mau direstoratifkan. Kan kalau tindakan perdata memang wajib ada upaya restoratif terlebih dahulu, baru kita selesaikan pada jalur litigasi begitu. Sedangkan pada fase ini digunakan untuk bagaimana kita memecahkan sebuah persoalan yang merugikan terhadap budak. Dan itu adalah tindak pidana, itu juga harus diselesaikan dengan cara yang restoratif, dengan cara perdamaian, perundingan, non litigasi, hingga kemudian dapat menyimpulkan hal-hal yang tidak merugikan antara si pemilik budak dan budak tersebut yang akan dibebaskan, seperti itu. Mungkin ada lagi pandangan kawan-kawan lainnya terkait korelasi dari abolisme dan feminisme ini. Karena saya rasa ini jika ada di Indonesia tindakan-tindakan abolisme yang kalau dikaitkan dengan perempuan itu rasa-rasanya kurang elok jika digunakan hari ini. Contohnya misalkan kekerasan terhadap perempuan ya di dalam keluarga, misalkan kekerasan yang berbasis fisik. Rasa-rasanya itu tidak akan bisa selesai dengan baik jika hanya digunakan tindakan abolisionisme. Maka perlu juga tindakan litigasi di sini. Makanya tadi ada yang sependapat dengan abolisme ini sepertinya tidak usah ada di Indonesia. Karena orang-orang Indonesia itu selain takut dengan sanksi dan hukuman, mereka itu akan merasa jera apabila mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Ada juga yang sependapat tadi bahwa sebaiknya di Indonesia itu harus menerapkan abolisionisme, dan mungkin kalaupun ini akan diterapkan, prosedurnya tentu akan kontroversial, mengingat bahwa negara kita negara hukum, pasal 3 ayat 1. Nah, disitulah nantinya sampai dijilat mic-nya. Enggak aman. Nah, disitulah nanti kita akan bisa berpikir bahwa feminisme ini perlu abolisionisme tidak jika di Indonesia. Kalau saya selaku pemantik, saya tidak sependapat jika abolisionisme ini digunakan seperti yang disampaikan Kak Winda tadi.
bahwa abolisionisme ini tidak apa ya, tidak baik jika diadopsi di negara kita yang negara hukum, negara Indonesia, belum lagi pada kasus-kasus yang berbasis feminis. Kayak gitu. Mungkin ada lagi yang sependapat dan tidak sependapat, atau Bang J tadi kan harus menerapkan ya Bang J. Ya, gimana Bang J? Eh, baik, baik. Cek 1 2. Usah apa dia? Cek 1 2. 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 Wow, Li. Mulai tak alat kudu kali, men. Cek 1 2. Cek 1 2. Bismillah. Oke. Cek atau sah. Baik. Iya. Iya. Udah. Tadi menanggapi Mbak Winda setuju atau tidak? Dia nggak setuju abolisianisme ada di Indonesia. Karena memang dia kayaknya memang sangat radikal kalau soal feminisme gitu kan. Bahkan soal keresahan saja ujung-ujungnya laki-laki yang salah. Iya. Ujung-ujungnya laki-laki yang salah. Padahal kalau saya baca itu dari logikanya itu circular reasoning. Jadi dia muter-muter gitu. Jadi kayak kenapa A kena B, kena B kena C, C kena iya. Jadi pada akhirnya kenapa A ya kena Z gitu. Iya, nah tapi bagi saya gini, kayaknya feminis kalau di apa ya di kan di Indonesia kan kasus feminisme itu tidak semarak di Barat kan. Artinya gini, kalau KDRT apakah feminisme? KDRT itu pidana siapa? Tidak laki-laki tidak perempuan gitu. Kenapa? Itu terlalu terlalu pakai gamis, terlalu agamis. Jadi bagi saya, aduh ya Allah. Iya. Iya. Nah, jadi bagi saya kalau kayak karena kasus-kasus yang dihadapkan tadi, yang diaturkan itu kan kasus-kasus yang meresahkan saja dan kasus-kasus yang ambigu, nggak ada kejelasan. Kalau diangkat ke ranah hukum kayak generasi sandwich gitu. Itu nggak ada kejelasan hukum buat menghukumi generasi sandwich. Kalau ada kejelasan hukum bagi siapa yang membebankan hidup orang tuanya pada anaknya, kan nggak ada pasal itu. Berarti kan kalau berarti kan mau ada abolianisme atau tidak, apa? Abolisionisme atau tidak? Iya, abolisionis atau itu nggak masuk ke ranah itu, nggak ada hukum yang apa ya, yang nggak ada hukum yang bisa mempidanakan hal itu. Kalau pikiran yang dibangun sejak awal adalah keresahan hingga mengakibatkan anak itu terbudak, kayak gitu. Atau karena di Madura itu adalah paling banyak anak yang bisa yang menjadi yang apa ya, yang merawat rumah patobin itu perempuan. Meskipun sebenarnya ya saya patobin itu laki-laki gitu, bukan perempuan. Ya. Jadi tidak ada hukum yang pasti mengenai apakah itu apakah itu dihukum atau tidak. Karena kasus sekarang itu berbeda dengan dulu gitu. Kasus budak dulu ya benar-benar budak, tidak punya kebebasan. Bahwa kalau diperintahkan untuk hal-hal yang membahayakan maka budak harus melakukan itu. Kalau disuruh kerja nggak ada upah. Bahkan budak juga bisa diperalat bisa untuk memuaskan seksual yang punya budak itu sendiri gitu. Bahkan budak juga
tidak berhak menerima zakat gitu kan. Bahkan budak kalau kawin dengan budak yang lain anaknya tetap budak dan lain-lain gitu. Jadi itu mungkin di masa lalu bisa hal itu. Untuk tidak melakukan abolisianisme. Tapi sekarang itu butuh gitu. Karena pelaku perempuan juga banyak gitu kan. Perlu. Iya perlu. Jadi hal itu perlu ada karena kan itu kan hak dalam dua mata uang kan. Boleh dipakai, boleh nggak dipakai kan. Jadi kalau kita dihadapkan dengan kasus itu boleh dipakai atau boleh nggak dipakai. Nggak harus nggak harus tidak ada itu. Ada justru untuk melindungi adanya abolisionisme itu untuk melindungi semua yang merasa jadi korban atau menjadi pelaku. Karena itu hak kan. Jadi adanya undang-undang tentang hal itu jadi menjadi hak orang-orang untuk memakai atau tidak dipakai itu nanti. Kalau umpamanya tidak ada hal itu berarti kalau tidak ada berarti yang merasa kayak mirip-mirip atau cenderung melakukan itu tidak ada prosedur lain, tidak ada hukum lain yang mau menengahi hal itu. Jadi bagi saya udah adakan saja kayak gitu. Karena kalau tidak diadakan pakai jalan apa kita mau menghukum itu? Kayak hukum poligami umpamanya. Poligami itu kan untuk kenapa harus ada poligami? Takut ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh poligami gitu. Maksudnya takut ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau tidak pakai poligami gitu. Maka poligami ya ada kayak gitu. Jadi bukan untuk memperbanyak istri tapi untuk untuk mengatasi masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan poligami. Maka bagi saya abolisionisme itu ada ya itu untuk mengatasi masalah-masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh itu. Bagi saya adakan kayak gitu. Iya. Bang J, udah. Oke, makasih Bang J. Jadi dari pemaparan Bang J tadi saya bisa mengambil kesimpulan kurang lebihnya begini mungkin ya Bang. Koreksi kalau ini salah. Abolisionisme ini harus diterapkan ya dalam penyelesaian kasus feminisme kan. Konteksnya kan kita feminisme ya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, kalau kita ambil contoh konkretnya, misalkan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu kan terlalu global. Nah, ini kita coba lebih kerucutkan lagi. Kasus tersebut adalah kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, misalkan, ya. Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga. Nah, kemudian paham abolisionisme ini adalah pemikiran atau paham yang digunakan untuk hukum pidana. Jadi kalau memang sudah hukum perdata, contohnya kayak poligami, itu kan hukum perdata. Sudah jangan diragukan lagi, tentu bisa diselesaikan dengan abolisionisme ini atau restoratif justice. Sedangkan paham abolisionisme ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang bernuansa hukum pidana. Jadi enggak, bukan begitu. Jadi begini. Bukan begitu, jadi begini. Jadi begini. Paham abolisionisme ini adalah untuk memberikan peradilan berupa restoratif dalam hal hukum pidana, tindak pidana. Contoh konkretnya jika dikaitkan dengan abolisionisme tindak pidana feminisme, contohnya adalah kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, rumah tangga contohnya. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa tidak perlu adanya abolisionisme ini jika dalam kekerasan terhadap perempuan? Karena penyelesaian pidana itu dengan abolisme hanya dalam konteks kasus yang bersifat ringan. Kalau feminisme kayak kekerasan, saya kira itu mungkin bagi beberapa orang ringan kalau hanya dicubit ya. Tapi kalau yang dicubit itu ginjalnya, paru-parunya. Nah, kalau yang dicubit itu adalah hal-hal yang bersifat parah. Nah, saya kira kita juga perlu menelisik kembali bahwa tindak pidana yang seperti apa yang
yang terjadi. Nah, contoh lagi, mungkin kita bisa Bang J, tenang, aman, masih bisa kok digunakan abolisionisme ini. Asalkan dalam konteks misalkan hukum pidana yang keduanya bersalah. Contoh, ada sebuah kasus pemerkosaan. Ya, pemerkosaan itu ada banyak persepsi yang menyatakan bahwa kalau pemerkosaan adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang saja, sedangkan satu orangnya tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan telah dilaporkan kepada tindakan hukum pidana terjadi pemerkosaan. Namun melalui pemeriksaan secara mendalam, misalkan visum, ternyata tindakan tersebut dilakukan oleh kedua-duanya. Akhirnya disitulah kita tindakannya kan merugikan perempuan karena misal si laki-laki tidak mau bertanggung jawab misalkan. Maka di situ tindakan abolisionisme ini bisa kita ajukan terhadap penyelesaian ini, bahwa tindakan pidana terhadap kasus feminisme ini bisa diselesaikan dengan abolisionisme karena ternyata pihak perempuan juga ingin menjaga martabatnya karena ternyata mau sama mau kayak gitu. Akhirnya diselesaikannya dengan restoratif justice, tapi upayanya harus diversi dulu kasusnya, ditutup dulu. Iya, bukan. Tapi kasusnya sudah terlanjur disampaikan seperti itu, sedemikian. Maka memang bisa diterapkan nih abolisionisme, tapi dalam pengecualian bahwa ternyata keduanya mau menerapkan menerapkan ini. Jika memang tindak pidana itu tidak bisa diselesaikan karena memang membutuhkan keberimbangan, hanya penuntut atau penggugat pemohon hanya menginginkan adanya sanksi, maka abolisionisme ini rasanya tidak berhak untuk diterapkan, apalagi dalam kasus feminisme. Begitu mungkin. Gimana Bang W? Ada petua tentang Islam ya? Sedang baik-baik saja. Ya. Oke, saya masuk. Iya, ramen saya langsung, nggak ada orangnya ya. Iya, nggak apa-apa lah. Ya ada lah, ini dikit ya. Jadi saya rasa begini, mungkin karena ada keterlibatan budaya juga ya. Saya juga bingung tadi kenapa Mas Jalal bingung dengan apa yang saya sampaikan, dianggap muter-muter, saya nggak tahu muternya di mana gitu kan. Padahal saya rasa sudah cukup jelas. Iya, ada bercen-lecen, ada licin, jadi agak muter ya. Makanya saya katakan tadi bahwa bukan pada kekhawatirannya, tapi ada aspek lain ya kan. Putar aja nanti lah ya. Jadi itu, terus juga tentang abolisionisme. Saya merasa seperti yang saya katakan di awal kan, berarti kenapa abolisionisme rasa-rasanya tidak perlu, karena kadangkala hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, ketika perempuan dirugikan, ada persepsi yang mengatakan perempuan gitu aja gitu misalnya. Kayak misalnya sederhana marital rape gitu kan, pemerkosaan dalam rumah tangga. Kan ada yang mengatakan bahwa nggak mungkin dalam rumah tangga ada pemerkosaan, kan udah rumah tangga, kan udah suami istri gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu kan kadang kalau abolisionisme itu diterapkan, itu akan nanti masuknya ke sana kan, dan itu akan memberikan karena kekuatan atau persepsi tentang perempuan yang seolah-olah dia melebih-lebihkan, mendramatis dan lain sebagainya, tidak ada keberpihakan pada pihak perempuan, itu akan semakin memperrumit perjuangan untuk menyamaratakan hak laki-laki dan perempuan gitu kan. Mungkin di sana. Makanya saya rasa abolisionisme itu akan sangat merugikan jika itu diterapkan dalam konteks kita yang masih memperjuangkan hak-hak perempuan gitu kan. Entah itu dalam rumah tangga, KDRT, atau misalnya pelecehan seksual gitu misalnya. Kayak begal payudara misalnya. Itu kan mungkin, itu kan pidana ya kan, masuk pidana kan. Tapi mungkin kalau ada abolisionisme, itu nanti akan masuk abolisionisme. Seolah-olah itu bisa dimediasi, padahal mereka tidak memikirkan bagaimana trauma perempuan. Betul, ya kan ada trauma ya kan Kak, dalam psikologi ada trauma perempuan itu. Lah, pelecehan itu bukan tidak sesederhana itu, efeknya itu jangka panjang. Kenapa? Karena ada traumatik, ada banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Dia misalnya ada perubahan bagaimana, misalnya dia takut pada laki-laki dan lain sebagainya, ada hal semacam itu. Hanya karena itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dibuktikan, seolah-olah itu tidak penting gitu kan. Maka ujung-ujungnya nanti damai terus begitu. Sama juga
pemerkosaan aja yang sudah jelas kriminal. Ini pemerkosaan kan, pelecehan kan belum sampai ke pemerkosaan, pelecehan. Yang pemerkosaan aja itu dianggap suatu hal yang sepele, apalagi pelecehan seksual dan lain sebagainya dan lain sebagainya lah. Jadi makanya cukup hal-hal yang bisa dimediasi, cukup di perdata dan lain sebagainya, berdata di urusan-urusan perdata. Sedangkan abolisionisme itu mungkin bisa diterapkan di daerah atau di negara-negara yang masyarakatnya sudah punya kesadaran kritis lah, atau minimal sejajar. Dalam artian bahwa kalau di Indonesia kan kita sudah masih plural kan. Ada orang awam yang masih belum mengenyam pendidikan, belum tahu kesadaran, maksudnya efek-efek pemerkosaan dan lain sebagainya, sehingga ketika ada pemerkosaan sudah perempuan jadi korban, disalahkan, terus juga didiskriminasi, terus masih victim blaming dan lain sebagainya. Apalagi ada abolisionisme, nggak akan ada pelaporan pemerkosaan itu selesai semua dimediasi gitu kan. Kenapa? Karena perempuan dipojokkan, bukan karena dia merelakan dirinya, tapi karena adanya tuntutan-tuntutan, tidak mau, maksudnya ketika adanya kasus pemerkosaan, ketika justru citra perempuan yang jelek, gitu, laki-lakinya tidak disinggung dan lain sebagainya, banyak lah. Apalagi media itu semakin memperburuk itu, meremehkan kasus-kasus yang melibatkan perempuan hanya karena itu susah untuk dibuktikan, seperti hal-hal seperti ketakutan, kegelisahan dan lain sebagainya. Makanya saya tidak setuju gitu adanya abolisionisme. Mungkin itu sih. Ini conclusion aja ya kali ya. Sekalian closing ya. Kayak mau bilang satu tembang lagu. Gimana? Oke. Oke, terakhir ya. Jadi kira-kira abolisionisme ini jika dikaitkan dengan feminisme, maka ya bisa saja digunakan ya. Bisa saja digunakan. Tapi tapi ini tidak dianjurkan ya. Dan perlu saya luruskan kembali terkait mediasi. Jadi langkah-langkah mediasi itu hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus perdata. Apabila ada kasus-kasus pidana yang membutuhkan jalur mediasi atau non litigasi, kita tetap sediakan untuk memberikan bantuan secara non litigasi. Akan tetapi penyelesaiannya pun harus melalui litigasi nantinya. Sehingga abolisionisme ini memang kurang sesuai atau bisa dikatakan bertentangan dengan konsep negara hukum di Indonesia. Karena apa? Ini hukum pidana masih mau menggunakan restoratif justice apabila tindakan-tindakan ringan. Kayaknya perlu di-cut deh videonya. Karena khawatir nanti kena etik mediator. Ya. Iya. Jadi hal-hal seperti halnya restoratif, abolisionisme ini, paham abolisionisme ini memang perlu diperjuangkan, ya juga perlu diperjuangkan Bang J, tenang. Perlu diperjuangkan dalam kasus-kasus yang memang masih membutuhkan kerukunan setelah selesainya ini. Ya. Nah, begitu. Iya. Jadi contohnya ya, misal seperti kasus ayam tadi, tetap bisa digunakan kita akan menggunakan pemikiran abolisionisme ini ya dengan cara restoratif tadi. Mungkin ini bisa digunakan ya. Kenapa? Karena pihak yang berperkara merupakan salah satu orang yang sangat dekat, tetangga misalkan, famili, keluarga, dan yang tentunya yang harus dijaga dalam keluarga ataupun tetangga itu adalah kerukunan setelah selesainya berperkara, kayak gitu. Contoh lagi ya, abolisionisme ini juga tetap kita bisa gunakan kok. Kalau dalam hal-hal yang bersifat masih ingin dipertahankan, contohnya kita ingin perselingkuhan. Kalau perselingkuhan ya kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya. Kalau yang berselingkuh adalah pacar ya bukan selingkuh namanya. Itu sedang mencari koleksi baru. Perselingkuhan
Kalau perselingkuhan itu ya harus terjadi dalam hubungan keluarga yang sah, tercatat dalam akte pernikahan, begitu. Jadi kurang lebih begitu ya tentang feminisme abolisionisme. Saya merekomendasikan pemikiran abolisionisme ini tidak digunakan dalam proses penyelesaian tindakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Karena yang namanya hukum harus ditegakkan. Memang kita membutuhkan keadilan, tapi keadilan yang bersifat absolut. Sedangkan Sedangkan abolisionisme ini keadilan yang bersifat perdamaian di atas lisan dan kertas saja. Itu bisa berubah-ubah setelah perdamaian selesai, begitu. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada simposium yang telah memberikan ruang untuk ruang berpikir progresif ya. Terima kasih untuk simposium dan juga teman-teman yang telah hadir berdiskusi hari ini. Luar biasa, teman-teman antusiasnya banyak sekali yang hadir hari ini. Saya merasa bangga dengan keberadaan simposium dan ruang yang memberikan kita memberikan kita tempat yang mampu mencurahkan gagasan-gagasan tentang feminisme. Sudah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.